Dalam kehidupan, terkadang hal-hal yang tampak sederhana seperti semangkuk bubur panas menyimpan rahasia mengerikan yang membuat kita merenung tentang hati manusia dan sisi gelap kehidupan. Kisah warung bubur babat Ibu Siti di Desa Jaya Makmur, Kecamatan Sukabaru, bukan hanya sebuah kasus yang mengguncang, tetapi juga peringatan akan akibat dari pengkhianatan dan kebencian. Dari seorang wanita pekerja keras dan setia, Siti Aminah terjerumus ke dalam jurang kejahatan karena luka hati yang tak tersembuhkan. Tragedi ini tidak hanya menghantui masyarakat, tetapi juga memunculkan pertanyaan, bagaimana kita bisa mencegah benih kebencian bertumbuh? Kami mengajak Anda semua untuk turut serta, tidak hanya untuk berbagi dan menyebarkan pelajaran dari kisah ini, tetapi juga untuk mendukung upaya membangun masyarakat yang penuh kasih sayang dan pengertian, di mana pengampunan dapat menyembuhkan luka dan mencegah tragedi serupa. Mari bersama-sama berkontribusi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Orang sering berkata, ada makanan yang begitu lezat hingga membuat orang tak bisa melupakannya, bahkan rela mencarinya kembali. Warung bubur babat Ibu Siti di Desa Jaya Makmur, Kecamatan Sukabaru, adalah salah satu tempat seperti itu. Warungnya tidak besar, hanya sebuah rumah sederhana di pinggir jalan antar desa, tapi selalu ramai oleh pengunjung yang datang dan pergi. Orang-orang datang ke sini bukan hanya karena semangkuk bubur babat yang penuh dan harganya terjangkau, tetapi juga karena kuahnya yang memiliki cita rasa istimewa, manis, gurih, dan kaya, yang tidak bisa ditemukan di warung bubur lain di daerah itu. Konon, pemilik warung, seorang wanita bernama Siti Aminah yang berusia lebih dari 40 tahun, memiliki resep turun-temurun untuk menyeduh kuah dari tulang yang menghasilkan rasa unik dan tak tertandingi. Namun, dalam seminggu terakhir, para pelanggan tetap mulai menyadari adanya perubahan. Kuah bubur di warung Ibu Siti seolah-olah menjadi lebih nikmat. Rasa manisnya terasa lebih kaya, dan aroma khas tulang babi yang biasanya sedikit tercium kini sama sekali hilang. Orang-orang hanya mengira bahwa Ibu Siti telah menemukan rahasia baru yang lebih canggih dalam resep turun-temurannya. Mereka memuji-muji dan warung pun semakin ramai. Tak ada yang menyangka bahwa cita rasa istimewa itu diperoleh dengan pengorbanan yang mengerikan. Cerita itu mulai terungkap pada suatu pagi di hari Minggu. Budi Santoso, seorang pemuda tukang kayu di desa itu dan pelanggan tetap warung, datang seperti biasa. Setelah menikmati semangkuk bubur yang menurutnya paling enak sepanjang hidupnya, ia merasa sedikit sakit perut dan ingin ke kamar mandi. Kamar mandi warung terletak di belakang, harus melewati area dapur. Dapur itu selalu panas dan dipenuhi uap. Saat melintas, Budi melirik ke dalam panci besar berisi bubur yang mengeluarkan uap mengepul. Ia melihat potongan tulang pipa, usus, dan warna hijau daun bawang. Tapi kemudian, ada sesuatu berwarna putih bulat yang mengambang di antara lapisan lemak. Awalnya, ia mengira itu adalah kepala babi, bahan umum untuk membuat kuah bubur lebih manis. Namun, ketika ia mendekat untuk melihat lebih jelas, uap panas membubung dan memudar, memperlihatkan benda itu dengan jelas. Jantungan Budi seolah berhenti. Tubuhnya membeku meski berdiri di dekat kompor yang membara. Itu bukan kepala babi. Benda itu lebih kecil, lebih bulat, dengan dua rongga mata yang dalam, lubang hidung berbentuk segitiga, dan deretan gigi yang rapi seolah tersenyum kepadanya. Itu adalah tengkorak manusia. Tengkorak yang telah direbus hingga dagingnya hampir terlepas, hanya menyisakan tulang putih yang mengambang di kuah yang berkilau. Rasa mual menyeruak di tenggorokannya. Rasa manis bubur yang baru saja ia makan tiba-tiba terasa menjijikan. Budi tak jadi ke kamar mandi. Ia juga tak berani berteriak, karena takut menarik perhatian dan membahayakan dirinya. Dengan susah payah ia berusaha tetap tenang, berbalik, dan melangkah keluar. Di luar, ia diam-diam mengeluarkan ponselnya, berpura-pura menerima telepon, padahal ia mengaktifkan kamera. Ia mengangkat ponsel, memotret seolah mengabadikan suasana warung, namun lensa kameranya dengan cepat mengarah ke panci bubur dan mengambil gambar. Bukti telah ia kantongi. Dengan tangan gemetar, Budi berjalan ke kasir untuk membayar kepada Ibu Siti. Ibu Siti tersenyum seperti biasa. Namun, senyuman itu kini terlihat lebih menyeramkan daripada setan di mata Budi. Ia buru-buru keluar dari warung, mencari sudut sepi, lalu menelepon nomor darurat polisi. Halo, polisi, bukan? Tolong segera ke warung bubur babat Ibu Siti di Desa Jaya Makmur. Di dalam panci bubur ada tengkorak manusia. Suaranya gemetar. Panggilan itu membuat seluruh petugas di kantor polisi Kecamatan Sukabaru terpana. Awalnya, mereka mengira itu hanya panggilan iseng. Namun,
Nada panik dan gemetar dari penelepon menunjukkan bahwa ini adalah kejadian nyata dan sangat serius. Segera, pasukan polisi kriminal, polisi bersenjata, dan tim forensik di bawah komando langsung Mayor Agus Prasetyo, Kepala Polisi Kecamatan, dikerahkan. Mobil-mobil polisi dengan sirene meraung memecah keheningan pagi Minggu, melaju menuju warung bubur. Saat polisi tiba, warung masih ramai. Para pelanggan sedang asyik makan dan mengobrol, sama sekali tak menyadari horor yang tersembunyi dalam panci bubur yang mereka nikmati. Ibu Siti, yang sedang sibuk di dapur, memucat saat melihat polisi masuk, namun ia berusaha tetap tenang. "Bapak-bapak mencari siapa? Ada apa dengan warung saya?" tanyanya. Tangannya masih memegang sendok besar. Mayor Agus tak menjawab. Ia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk segera menutup warung dan meminta semua pelanggan tetap di tempat. Tim lain bersama ahli forensik langsung menuju dapur. Dan kemudian, semua orang terpaku. Di dalam panci bubur besar itu, sebuah tengkorak manusia mengambang, dengan rongga mata yang seolah menatap mereka. Pemandangan itu terlalu mengerikan untuk dipercaya. "Tangkap pemilik warung," perintah Mayor Agus dengan suara tegas. Siti Aminah tak melawan. Ia meletakkan sendoknya, pundaknya merosot, dan membiarkan polisi memborgolnya. Ekspresi wajahnya bukan ketakutan, melainkan seperti seseorang yang telah pasrah, seolah ia sudah tahu hari ini akan tiba. Berita tentang penemuan tengkorak manusia di panci bubur Ibu Siti menyebar dengan cepat. Para pelanggan yang ada di warung saat itu, setelah mengetahui kebenaran, tak bisa menahan mual. Mereka berlarian keluar, muntah di trotoar. Rasa manis kuah bubur yang tadi mereka puji kini menjadi mimpi buruk yang tak terlupakan. Seluruh desa Jaya Makmur diliputi kepanikan. Pemeriksaan tempat kejadian dilakukan dengan cepat. Panci bubur disegel sebagai barang bukti. Tim forensik mulai melakukan pekerjaan mengerikan, menyaring isi panci untuk memisahkan tulang-tulang manusia yang telah direbus hingga hancur. Ternyata, bukan hanya tengkorak, hampir seluruh tubuh seseorang telah dimasukkan ke dalam panci itu. Sementara itu, tim lain memeriksa seluruh warung dan rumah di belakangnya. Penemuan mengerikan kedua ditemukan di dapur, sebuah freezer besar. Ketika dibuka, udara dingin menyembur keluar, memperlihatkan tubuh seorang pria yang dibungkus kain terpal. Tubuh itu masih utuh, dengan banyak luka tusuk dan sayatan. 2 tubuh ditemukan, satu dipotong-potong dan dimasak dalam bubur, satu lagi disembunyikan di freezer. Identitas kedua korban segera terungkap. Pria di freezer adalah suami Siti, bernama Ahmad Hidayat, yang sudah menghilang secara misterius sejak seminggu lalu. Siti mengatakan kepada tetangga bahwa suaminya pergi ke kota untuk menghadiri pernikahan. Tak ada yang curiga. Identifikasi tulang di panci lebih sulit, tetapi berdasarkan karakteristik tulang, forensik menyimpulkan bahwa itu adalah seorang wanita muda. Pencarian cepat terhadap laporan orang hilang di wilayah itu mengungkap identitasnya. Fitri Lestari, seorang pekerja lepas yang dilaporkan hilang oleh keluarganya bersamaan dengan hilangnya Ahmad. Di kantor polisi, menghadapi bukti yang tak terbantahkan, Siti Aminah tak lagi mengelak. Ia menunduk dan mulai mengaku. Pengakuannya mengungkap sebuah tragedi tentang pengkhianatan, kecemburuan, dan rencana balas dendam yang kejam hingga kehilangan kemanusiaan. Di ruang interogasi, Siti duduk dengan wajah tanpa ekspresi. Setelah syok awal saat ditangkap, ia tampak tenang secara menyeramkan. "Mau bagaimana lagi? Saya sudah selesai," katanya dengan nada datar. "Saya akan ceritakan mengapa saya melakukan ini." Ceritanya dimulai lebih dari 10 tahun lalu. Siti dan Ahmad adalah pasangan miskin yang merantau ke desa Jaya Makmur dengan tangan kosong. Ahmad adalah pria tampan dan pandai bicara, tetapi agak malas. Siti, meski tak menonjol secara fisik, adalah wanita pekerja keras dengan bakat memasak yang diwarisi dari ibunya. Mereka memulai usaha dengan gerobak bubur babat kecil di pasar kecamatan. Berkat resep kuah khas Siti, gerobak mereka semakin ramai. Siti bekerja keras, mempersiapkan semua bahan, sementara Ahmad bertugas melayani pelanggan. Mereka adalah pasangan yang saling mendukung. Setelah bertahun-tahun menabung, mereka membeli sebidang tanah di pinggir jalan antar desa dan membangun warung bubur Ibu Siti, yang menjadi terkenal di seluruh daerah. Namun, di saat itulah masalah muncul. Ahmad mulai berubah setelah memiliki uang. Ia merasa pekerjaan di warung rendahan tak sesuai dengan statusnya sebagai bos. Ia menyerahkan semua pekerjaan kepada Siti, sementara ia menghabiskan waktu dengan teman-temannya, minum, dan berjudi. Ahmad mulai merasa rendah diri
karena kesuksesan warung bergantung pada keahlian memasak Siti. Rasa minder itu berubah menjadi kecemburuan dan kebencian yang tersembunyi. Lalu, muncul Fitri Lestari, seorang wanita muda berusia 25 tahun yang cantik dan genit. Fitri, pelanggan tetap warung, dengan cepat melihat keretakan dalam rumah tangga Siti dan keinginan Ahmad untuk membuktikan dirinya. Fitri mulai mendekati Ahmad, dan Ahmad, yang merasa egonya terluka, dengan mudah jatuh ke pelukannya. Siti, dengan naluri seorang istri, segera menyadari perubahan suaminya. Suatu hari, saat membersihkan jaket Ahmad, ia menemukan bukti pembelian kalung emas yang tak pernah ia lihat. Dengan firasat buruk, ia diam-diam mengikuti suaminya dan melihat Ahmad memasangkan kalung itu pada Fitri di depan sebuah penginapan. Malam itu, pertengkaran hebat terjadi. Ketika Siti memergoki Ahmad dengan bukti, ia tak menunjukkan penyesalan. Lalu kenapa? Urusan saya bukan urusanmu. Lihat dirimu, bau masakan dan tulang rebusan. Siapa yang mau? Ahmad menghina pengorbanan istrinya. Cinta Siti pada malam itu digantikan oleh kebencian yang mendalam. Puncaknya terjadi seminggu sebelum kejadian. Ahmad pulang dan melemparkan surat cerai yang sudah ditandatanganinya, menuntut setengah aset, termasuk warung, agar ia bisa hidup dengan Fitri. Warung ini juga hasil kerja keras saya, katanya dengan angkuh. Siti menatap surat cerai itu, lalu suaminya yang berkhianat. Kemarahan berubah menjadi niat membunuh. Baiklah, kata Siti dengan nada tenang yang menyeramkan, tapi kita harus jelas soal pembagian. Besok malam, panggil dia ke sini. Kita bicara bertiga dan selesaikan. Ahmad mengira istrinya menyerah, tak curiga sedikit pun. Malam berikutnya, Ahmad dan Fitri datang ke warung, mengira mereka akan mendapatkan keuntungan besar. Mereka tak tahu bahwa mereka berjalan menuju perangkap maut. Hari itu, Siti bekerja seperti biasa, melayani pelanggan dengan ramah. Namun, di kepalanya, rencana balas dendam yang kejam telah tersusun rapi. Ia pergi ke pasar, bukan untuk membeli babat atau tulang, melainkan ke toko obat tradisional untuk membeli obat penenang dosis tinggi, berbohong bahwa itu untuk ternak. Ia juga membeli beberapa botol arak keras. Malam itu, setelah warung tutup, Siti menyiapkan hidangan mewah dengan makanan kesukaan Ahmad. Ketika Ahmad dan Fitri tiba, Siti mengundang mereka duduk dan menyajikan arak. Minum, untuk merayakan kebebasanmu, kata Siti dengan nada sinis, terus menyodorkan arak. Ahmad, terpancing oleh kata-kata istrinya dan sudah mabuk, tak sadar bahwa Siti telah mencampurkan obat penenang ke dalam minumannya. Tak lama, ia pingsan. Fitri, yang mulai curiga, ingin pergi, tetapi terlambat. Siti mengambil pentungan kayu besar yang biasa ia gunakan untuk memecah tulang, lalu memukuli Fitri hingga tewas. Kemudian, ia menyeret tubuh Ahmad yang tak sadarkan diri ke lantai dan mengakhiri hidupnya dengan pisau dapur yang tajam. Di dapur yang dingin, ditemani dua mayat, Siti tak merasa takut atau menyesal. Ia hanya memikirkan cara menghilangkan jejak. Matanya tertuju pada panci besar di atas kompor, dan ide mengerikan muncul, memasak tubuh Fitri dalam kuah bubur. Dengan ketenangan seorang koki berpengalaman, Siti memotong-motong tubuh Fitri, memasukkan tulangnya ke dalam panci untuk direbus, dan menggiling dagingnya untuk dicampur dengan daging babi sebagai isian sosis. Tubuh Ahmad, yang terlalu besar, ia simpan di freezer, berencana untuk menghilangkannya nanti dengan cara serupa. Keesokan paginya, warung kembali buka. Panci bubur baru mengeluarkan aroma yang menggoda. Pelanggan memuji rasa kuah yang lebih manis dan sosis yang luar biasa enak. Siti, di balik meja kasir, merasakan kepuasan yang mengerikan. Ia telah membalas dendam dan bahkan menjadikan musuhnya sebagai alat untuk menarik lebih banyak pelanggan. Sandiwara itu hampir sempurna, hingga kehadiran Budi Santoso dan fotonya mengungkap kebenaran mengerikan. Setelah penangkapan, polisi mengumpulkan bukti, tengkorak Fitri, tubuh Ahmad, dan hasil tes DNA yang mengonfirmasi adanya daging manusia dalam sosis. Kasus ini mengguncang seluruh negeri, menjadi legenda urban yang mengerikan. Di pengadilan, Siti menghadapi dakwaan pembunuhan dan penistaan jenazah. Hakim menyatakan tindakannya keji dan tak berperi kemanusiaan. Dengan bukti yang tak terbantahkan, Siti dijatuhi hukuman mati. Ia menerima vonis tanpa ekspresi, seolah telah menerima nasibnya. Warung Ibu Siti disegel dan dihancurkan, tetapi cerita tentang bubur yang dimasak dengan tulang manusia tetap menjadi legenda kelam, peringatan akan sisi gelap hati manusia. Kasus ini menunjukkan betapa pengkhianatan dapat mengubah cinta menjadi kebencian,
dan kebencian yang tak terkendali dapat melahirkan kejahatan yang mengerikan. Kisah warung bubur babat Ibu Siti bukan hanya tragedi yang mengerikan, tetapi juga pelajaran mendalam tentang pentingnya kejujuran dan pengampunan. Luka hati yang tak tersembuhkan dapat mendorong manusia melakukan tindakan kejam, meninggalkan trauma yang tak terlupakan. Kasus ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap keluarga dan komunitas, pengertian dan kasih sayang adalah obat untuk mencegah tragedi serupa. Kami berharap kisah ini menggugah refleksi mendalam dan menyebarkan pesan positif. Dukung kanal kami dengan membagikan pelajaran ini, agar bersama-sama kita membangun masyarakat yang lebih baik. Kami mengucapkan terima kasih yang tulus atas dukungan Anda, yang telah setia mendengarkan dan menyebarkan cerita-cerita bermakna ini. Dukungan Anda adalah motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan konten berharga, mengungkap sisi gelap kehidupan, dan menginspirasi semua orang.